Aku tak tahu malu. Aku tak tahu malu. Aku tak tahu malu. Aku ini pelakor. Aku ini mencuri suami orang. Aku dan Gilang sudah menikah 7 tahun. Baru sekarang aku menyadarinya. Aku ternyata jadi pelakor yang dibicarakan orang. Ibu Direktur. Kontraknya sudah disiapkan untuk Ibu. Ibu benar-benar berniat menyerahkan perusahaan ke Pak Gilang? Selama ini aku sibuk mengurus anak. Gilang yang selalu mengurus perusahaan untukku. Di acara apresiasi keluarga grup Kirana hari ini, aku akan umumkan, saham perusahaan akan diserahkan kepadanya. Grup Kirana adalah kerajaan yang Ibu bangun sendiri. Selama ini, Ibu juga yang diam-diam membantu Pak Gilang. Sekarang grup ini melesat tinggi, menjadi grup terbesar di dunia. Ibu tidak pertimbangkan sekali lagi? Wanita, ujung-ujungnya harus kembali ke keluarga. Lagi pula sekarang perusahaan juga sudah stabil. Sudah waktunya menyerahkan segalanya ke Gilang. Ibu Direktur, hubungan Anda dengan Pak Gilang luar biasa mengagumikan. Bisa memiliki istri seperti Ibu, itu keberuntungan besar buat Pak Gilang. Oh iya, Gilang kan lagi di luar negeri buat bahas proyek 20 triliun itu, gimana perkembangannya? semua berkat Ibu yang sudah komunikasi duluan sama Kamar Dagang Internasional. Pak Gilang akhirnya bisa memenangkan proyek ini. Sekarang mungkin lagi dalam perjalanan pulang. Baik. Di acara apresiasi hari ini, ibu mertuaku seharusnya juga ada di sana. Hadiah tahun baru yang kuminta kamu siapkan itu, udah diatur bagus belum? Semua sudah diatur dengan baik. Bagus. Aku udah nikah sama Gilang 7 tahun. Tapi ini baru pertama kalinya ketemu ibu mertua. Semoga semuanya berjalan lancar. Ibu Direktur kan cantik dan baik hati. Pasti disukai sama Ibu Pak Gilang. Aku ikut acara ini sembunyi-sembunyi dari Gilang. Cuma buat ketemu dan memberi salam ke ibu mertua. Dia nggak bakal marah, ya? Ibu Direktur, aku masih ada beberapa hal yang perlu diatur. Silakan Ibu masuk duluan. Baik. Sayang, aku sudah turun dari pesawat. Aku membawakan hadiah tahun baru untukmu dan untuk Nino. Tunggu. Aku juga punya hadiah untukmu. Nanti ketemu. Love you. Ini, kau yang selingkuhin suamiku. Kamu yang menggoda suamiku. Kamu salah orang kali. Aku sudah menikah. Sudah menikah masih berani menggoda suamiku? Kamu memang tidak tahu malu. Suami kamu siapa? Lihat baik-baik, Gilang adalah suamiku. Anak kami saja sudah berumur 5 tahun. Aku juga sedang hamil anak kedua. Ini tidak mungkin. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Mama. Lihat, Gilang memelihara wanita penggoda ini tepat di depan mataku. Ibu harus membelaku. Dia adalah Ibu Gilang. Ibu mertuaku yang belum pernah kutemui. Manas, anakku sudah punya istri dan anak. Kamu masih saja nekat mau jadi pelakor. Tidak tahu malu. Ibu, dengarkan aku. Diam, siapa yang jadi ibumu? Jangan ganggu mamaku. Kamu bocah nakal. Pergi sana. Nino, kamu tidak apa? Kamu berani pakai uang suamiku sebanyak ini untuk beli barang. Ini semua adalah hadiah tahun baru untuk ibu. Rupanya mau menjilat ibu mertuaku. Mau naik jabatan jadi pelakor? Suamiku membiaramu setiap tahun. Pasti menghabiskan banyak uang ya. Kamu cuma pakai uang receh untuk beli barang murahan seperti ini. Lalu mau menjilat ibu mertuaku. Yang ada di tanganmu ini adalah warisan turun-temurun keluargaku. Gelang berlian langka. Harganya minimal 100 miliar rupiah. 100 miliar? 100 miliar? CIH. Cuma
Cuma barang murahan dari pinggir jalan gini, mau nyuap aku? Nih, lihat, ini hadiah dari menantu perempuanku yang asli, edisi terbatas global. Harganya loh, puluhan miliar rupiah. Sedang tahun baru begini, kasih hadiah sampah kayak gini? Gak malu-maluin, sih? Ini bahan alam liar dari Gunung Changbai. Nilainya minimal 200 miliar rupiah. Punya duit sebanyak apapun juga gak bakal dapat. CIH. Dasar pembawa sial. Bawa lobak, kiring kek genie. Beraninya bilang ini ginseng liar, sih? Lihat tuh, ini baru adik iparku. Beliin aku kado tahun baru. Rolls Royce edisi terbatas. Harganya lebih dari 60 miliar rupiah. Tahu, dasar wanita murahan. Mau jadi Phoenix? Adik iparku nih. Anak orang kaya. Orang kampung sepertimu, masa bisa gantiin dia? Pelakor ya pelakor. Dia MAH gak layak dianggap serius. Dia bukan Nyonya Gilang. Aku pernah lihat dia sebelumnya. Loh, ada apa sih? Nyonya Gilang lagi nyukiwan pelakor. Kalian salah paham. Aku bukan pelakor. Akulah istri Gilang yang beneran. Kalau gak percaya, aku telepon dia. Udah deh, jangan ngibul. Suamiku sekarang lagi negosiasi proyek 20 triliun di luar negeri. Nggak mungkin ada waktu buat kamu. Cepat, angkat teleponnya. Mau lihat buktinya? Buka mata lebar-lebar. Suamiku baru turun dari pesawat, langsung kirim video ke aku. Hai, sayang. Aku udah turun dari pesawat. Kangen gak? Aku juga bawa hadiah tahun baru buat anak. Udah, jangan pura-pura deh. Halo, sayang. Jangan-jangan salah pencet. Jangan sok suci. Aku paling benci orang seperti kamu, pelakor yang merusak rumah tangga orang. Kuzonka. Kamu berani bawa bocah nakal ini untuk tinggal satu kompleks denganku? Mamaku bukan pelakor. Sialan. Tahun baru aja udah ketemu perempuan ini. Bener-bener pembawa sial banget. Aku bukan pelakor. Akulah istrinya yang sah. Kamu yang istri sah, gitu ya? Selama bertahun-tahun ini. Kenapa aku nggak pernah lihat kamu? Setiap acara tahunan grup, Gilang selalu bawa aku yang dateng. Kamu klaim kamu istri sah. Terus kenapa dia nggak pernah bawa kamu? Nggak nyangka. Selama aku di rumah mengasuh anak, Gilang malah bawa perempuan lain. Hadir dengan sombong di acara-acara. Iya benar. Acara tahunan grup Kirana tahun lalu. Aku lihat pemilik unit 902 di belakang panggung. Pulang bareng Pak Gilang. Dia baru istri sah yang muncul secara terbuka. Iya dong. Selama ini, aku selalu di rumah jagain anak. Nggak pernah ikut acara apapun. Makanya kalian nggak pernah lihat aku. Diam lo. Rania, lihat gimana cara nanganin perempuan ini. Ibu. Hari ini adalah malam apresiasi keluarga grup Kirana. Yang datang ke sini, semua orang-orang terhormat. Kita sebaiknya tidak membuat keributan. Aku mau perempuan ini, di depan semua orang, minta maaf secara terbuka padaku. Cepetan pergi. Ayo kita bawa perempuan sama bocah nakal ini. Tarik ke atas panggung. Ayo sini. Apaan sih? Lepaskan Nino. Kalian semua lihat baik-baik. Inilah wanita yang menggoda suamiku. Kalian harus jaga baik-baik suami kalian. Jangan sampai direbut oleh wanita penggoda ini. Wanita ini aku pernah lihat, tinggal di lantai atas rumahku. Memang cantik sih. Tak disangka ternyata pelakor. Penghuni unit 902 ini, bukannya istri CEO grup Kirana? Dulu aku lihat dia dampingi Pak Gilang, ikut acara. Wanita ini menggoda suami orang. Bahkan dengan suamiku, melahirkan anak haram. Wanita ini, dan anak haramnya, selama ini tinggal di kompleks kita. Longcheng Ihao, Kompleks Paling Ilit di Longcheng, yang tinggal di sini kebanyakan keluarga. Eksekutif grup Kirana, seperti tai tikus ini, bagaimana bisa masuk? Ya ampun, bagaimana bisa kami tinggal satu kompleks dengan wanita bejat moral seperti ini? Satu kompleks dengan malu sekali mengatakannya. Pelakor harus diusir. Uzia. Tanpa bukti APA pun, kalian tuduh aku pelakor. Ini fitnah. Aku sarankan lepaskan aku sekarang. Jika tidak, aku akan gunakan jalur hukum untuk membela hakku. Camus pelakor. Berani-beraninya mengancam kami. Saudari-saudari, kita tidak boleh biarkan pelakor menginjak-injak kepala istri sah. Ya. Jangan biarkan si pelakor.
Entiken, Nino. Kirana. Ayah, Mama. Cepat, cepat bangun. Apa yang kalian lakukan ini? Mengapa mengganggu anakku? Tak ada yang baik anakmu lakukan, Ce linge jadis pelacor. bahkan melahirkan anak haram. Jangan-jangan ada salah paham? Anakku tidak mungkin jadi pelakor. Lihat baik-baik, Gilang itu suamiku. Anak kami sudah 5 tahun. Aku lagi hamil anak kedua. Aku Ibu Gilang. Aku bisa buktikan. Ching Ching La menantu Parambangku. Kalau yang ini, dia cuma pelakor yang disimpan anakku. Kenapa aku punya anak perempuan seperti kamu? Berani beraninya jadi pelakor. Ayah, aku bukan pelakor. Dialah pelakornya. Ini foto pernikahan aku sama Gilang. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Menurut kalian, yang mana istri sahnya? Yang mana pelakornya? Perlu ditanya lagi, tentu saja pemilik unit 902. Lihat, bajunya semua merek mahal. Beda sama si 901 ini. Pakainya kayak tukang sayur. Cuma foto pernikahan. Mau bilang apa? Lihat baik-baik. Dasar bebal. Aku dan Gilang sudah menikah. Dan punya surat nikah 7 tahun lalu. 7 tahun lalu? Aku dan Gilang juga menikah 7 tahun lalu. Apa yang sebenarnya terjadi? Neke, bukannya kamu sudah urus surat nikah dengan Gilang? Surat nikahmu juga tunjukkan dong. Iya, foto doang apa buktinya? Dia pelakor. Mana mungkin punya surat nikah? Surat nikah saja nggak punya. Berani bilang diri istri sah? Bukannya kamu dan Gilang sudah urus surat nikah? Mungkin nggak ada yang pernah lihat. Surat nikahmu ya? Ayah ibunya? Pernah lihat nggak? Kamu benar-benar tidak punya surat nikah? Ayah, benar-benar hilang. Ayah, kenapa kamu memukulku? Kamu masih mau berbohong? Pantasan kalian bahkan tidak mau mengadakan pernikahan. Aku bilang kamu tidak bekerja. Bagaimana setiap bulan masih bisa memberi kami 2 juta biaya hidup? Ternyata kamu di luar disimpan oleh pria. Kamu sudah mempermalukan keluarga lan kita. Ayah, bukan seperti yang kamu pikirkan. Kamu salah paham padaku. Hai, suamiku. Sayang, kamu sekarang di mana? Aku datang mencari kalian. Suamiku, pengelola perumahan hari ini. Suamiku. Suara tadi kok mirip suara Laras ya? Siapa yang di samping kamu? Sayang, nggak ada apa-apa. Kamu salah dengar kali. Iya, aku sama ibu nungguin kamu. Mau apa? Lepasin mama aku. Kamu ini perempuan. Kamu mau apa? Di depan aku aja kamu berani manggil suamiku. Menurut kamu aku mau apa? Aku sama ibumu bersusah payah membesarkanmu. Ternyata di luar malah jadi pelakor. Aku sangat kecewa padamu. Ayah, kamu benar-benar salah sangka. Bukan seperti yang kamu pikir. Nanti kalau Gilang sudah datang, dia akan jelaskan semuanya. Kamu itu siapa sih? Berani beraninya mata suamiku je la zimbu à Camus. Sungguh tidak tahu malu merayu suami orang. Bahkan berlagak jadi istri sah di depan istri yang benar. Semuanya. Suamiku adalah presiden direktur grup Kirana, Gilang Perkasa. Perempuan ini nggak cuma naik ranjang suamiku, tapi juga punya anak haram sama suamiku. Membawa bocah nakal ini, selama ini hidup di bawah pengawasan aku. Menurut kalian, bisakah aku tahan dengan semua ini? Nggak boleh. Harus kasih pelajaran buat wanita penggoda ini. Iya, benar sekali. Siapa yang berani sentuh aku? Aku akan buat kalian menyesal. Wah, sombong sekali ya. Pelakor kayak kamu ini sudah bikin berapa banyak keluarga hancur berantakan. Menantu, jangan sampai lepaskan dia. Iya, jangan sampai dilepaskan. Jangan ganggu mama aku. Nino, kamu kesini. Enggak, aku mau lindungin mama. Cepat minggir. Mau apa? Anak haram. Mana ada hakmu buat bicara? Papa, Halo Nino, ada apa? Papa, aku sama mama. Apa? Halo? Mau lapor siapa lagi? Dasar bocah nakal. Hari ini,
Tak ada yang bisa selamatkan kamu. Haktua, kamu cuma bisa lihat aja, enek kira, digituin orang. Merusak keluarga orang. Itu salahnya sendiri. Bagaimanapun, dia tetap anak kita. Kamu mau lihat dia dipukuli sampai mati? Lihat anak baik yang kalian didik ini, gak bisa ngapa-ngapain, cuma jago jadi pelakor. Menggoda laki orang. Dihukum mati aja masih kurang. Kalau hari ini dia gak dididik dengan baik, bagaimana aku, Lan Tianming, bisa keluar ketemu orang? Lihat, orang tuamu berprinsip banget. Kok bisa punya anak yang moralnya bobrok gini? NK, aku yang gagal mendidik anak ini. Hari ini, terserah kamu mau gimana dia. Aku, Lan Tianming, gak akan ikut campur. Ayah, aku anakmu sendiri. Kenapa kamu lebih percaya orang lain daripada aku? Kamu diam. Aku dan mamamu hidup jujur seumur hidup. Numpuk nama baik, hancur di tanganmu. Aku gak punya anak kayak kamu. Haktua, Menggoda laki orang, kalau zaman dulu, kamu udah dilempar ke kandang babi tenggelam. Kalau gue, bajunya bakal gue copot, lalu diarak. Usir dia dari kompleks kita. Gue gak mau ketularan penyakit kotor. Ayo pergi. Siapa yang berani? Apa? Lepasin. Buat apa sih? Aduh. Gilang ternyata mau diam-diam, mindahin saham grup Kirana. Ke cewek ini, kontrak transfer saham grup Kirana. Kok ada di kamu? Buka matamu lebar-lebar yang bego. Akulah ibu direktur grup Kirana yang sebenarnya. Kontrak ini memang milikku dari awal. Kamu ibu direktur grup Kirana? Kalau gitu, aku orang terkaya di dunia. lihat dulu diri sendiri kayak apa, berani-beraninya mengaku sebagai ibu direktur. Belong. Kamu pakai ilmu hitam apa sih? Sampai suamiku mau menyerahkan kontrak pengalihan saham ke kamu? Dengar baik-baik. Akulah pemilik di balik layar grup Kirana. Gilang itu cuma karyawanku. Sudah di ujung tanduk masih saja keras kepala. Aku takkan biarkan rencanamu berhasil. Nak, jangan ngomong sembarangan. Mama, yang kukatakan ini benar semua. Selama ini, aku takut mama dan papa menganggap Gilang tidak pantas denganku. Makanya aku tidak memberitahu kalian. Mau apa lagi? Sudah merayu anakku. Berani juga bicara seenaknya di sini. Semua orang tahu, direktur grup Kirana adalah suamiku, Gilang. Kamu masih mau mengaku-ngaku? Dazar Curant Ajar. NAK. Minta maaflah. Mama, aku tidak salah. Akulah bos grup Kirana. Aku yang mengurus semuanya diam-diam di belakang. Gilang bisa seperti sekarang karena aku. Dasar pelakor. Hidupmu dibiayai anakku. Tinggal di rumah anakku. Sekarang, berani-beraninya mengaku sebagai direktur anakku. Kamu tidak percaya, ya? Kalau tidak percaya, panggil Gilang ke sini untuk berhadapan. Jam. Kamu memang tidak akan kapok sebelum kejadian. Ayo, copot bajunya. Lalu upload fotonya ke internet. Lihat siapa pria yang masih mau menerimanya. Lepaskan. Apa yang kalian lakukan? Pergi. Jangan-jangan Laras pergi ke pesta ucapan terima kasih? Tidak boleh. Dia 绝对不能 tahu. Sepetin. Berani merebut laki-lakiku? Nanti kamu lihat bagaimana aku perlakukan kamu. Pernah jadi pelakor. Saudari-saudari yang keluarganya pernah dirusak pelakor. Aku izinkan kalian, semua datang dan tampar dia. Setiap tamparan, aku beri hadiah Rp50.000. Aku duluan. Jangan sentuh aku. Aku beritahu kamu. Aku akan membuat kamu menyesal. Kamu mengancam aku, seumur hidupku. Paling benci orang mengancam aku. Jangan pukul lagi. Nenek. Apa urusanmu? Pergi sana. Kamu sentuh keluargaku? Aku akan membuat kamu membayar. Hari ini aku ingin lihat, kamu bisa membuatku membayar apa? Kalian tidak boleh begini. Anak jadi pelakor salah. Tapi kamu juga tidak boleh memukul orang seenaknya. Pergi sana. Nenek, Mama, kamu berani memukul aku? tanpa alasan jelas menuduhku sebagai pelakor. Kamu tidak pantas dipukul? Menyentuh keluargaku tidak pantas dipukul? Bekla, Perrampion. Camus Malaberani.
Saudari-saudari, t'as on dit un tucu. Mau apa? Jangan gerak. Bu, aku ada ide yang lebih seru. Bisa paksa si perempuan ini buat. Ida pa? Sekarang kan lagi tren siaran langsung. Kita siaran langsung saat mukulin pelakor. Biarlah dia jadi terkenal karena hal buruk. Kita juga bisa dapat traffic. Wah, ide ini lumayan juga ya. Lepasin anakku. Asal kamu nurut apa yang aku bilang. Aku akan lepaskan anakmu. Katakan. Kalau kamu nggak ngomong, aku suruh si anak haram ini yang ngomong buat kamu. Jangan sentuh dia. Aku yang ngomong. Nah, gitu dong. Aku ini pelakor. Aku nyuri suami orang. Aku nggak punya malu. Aku ini pelakor. Aku nyuri suami orang. Ayo, lihat sini. Aku pelakor. Hentikan. Aku suruh kamu pergi jauh-jauh. Camus tu lia? Mama. Nenek. Tidak bisa, harus segera bawa dia ke rumah sakit. Apa? Gilang sudah sampai. Mama. Gilang sudah sampai. Kalau dia melihatku membuat keributan di pesta tahunan. Kalian masih di sini ngapain? Cepat usir wanita ini dan keluarganya. User Marika. Cepat. Ngapain? Hentikan. Kamu sudah pulang, nak? Mama, kalian lagi ngapain? Aku tadi. Kok aku dengar ada suara tangisan wanita dan anak? Nggak ada apa-apa. Kok bisa ada tangisan? Camus pastis à la Dangar. Saillant. Nggak, salah dengar. Kami juga tidak mendengarnya. Ayah. Tadi, kok aku dengar ada anak memanggil ayah? Nggak ada, ya? Saillant. Kamu akhir-akhir ini kurang istirahat, ya? Apa yang kalian sembunyikan di belakang? Nggak ada. Minger, Benar-benar tidak ada apa-apa. Minger, Papa. Dodi, aduh, Dodi, rindu sama papa enggak? Saillant. Aku dan Dodi, tadi cuma mau kasih kejutan aja kok. Ya ampun. Kenapa enggak bilang dari tadi? Bisa-bisanya aku hampir salah paham sama kamu. Ibu Direktur tidak hadir di acara terima kasih? Ada insiden. Sekarang di rumah sakit. Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Oh iya, saham perusahaan. Yang mau dialihkan ke Gilang ini. Ditunda dulu. Ada beberapa hal yang perlu aku konfirmasi. Baik, Ibu Direktur. Gilang, kalau kamu benar-benar mengkhianati keluarga, aku pasti akan membuatmu membayarnya. Asisten Jihan, hari ini Laras nggak akan datang ke acara besar, kan? Iya, benar. Ibu Direktur ada urusan mendadak, jadi tidak datang. Memang dia tidak suka tampil di depan umum. Kebetulan juga jadi lebih gampang. Saillant. Gilang. Ini siapa? Oh, ini pemilik unit 902 kita. Oh iya, Asisten Jihan. Di perusahaan masih ada urusan mendesak. Kamu pulang dulu aja. Setiap ada acara bisnis atau pesta, Wakil Direktur Gilang selalu menyuruhku pergi. Jangan-jangan ada rahasia? Kamu barusan, kenapa kenalkan aku sebagai pemilik unit 902? Bukankah aku istrimu? Ah, si kecil yang lugu, panggilan itu nggak terlalu penting. Statuslah yang paling penting. Siapa sih yang nggak tahu kamu adalah Nyonya Presiden Direktur? Lihat nggak? Itu Pak Gilang.
Hubungannya sama pemilik unit 902 akrab banget. Pasti dia istri sahnya. Yang di unit 901 itu ternyata benar seorang wanita. Berani-beraninya menyamar sebagai Nyonya Gilang. Suamiku, aku baru belajar beberapa teknik pijat lagi. Nanti malam pulang aku pijitin kamu ya. Dasar kamu. Loh, Ini kan ginseng liar berusia 1000 tahun yang bagus. Kau dibuang di sini? Nak, ini beneran ginseng liar berusia 1000 tahun loh. Suamiku, kamu pasti salah lihat. Ini kan cuma sebatang. Lobak Kering Biaza. Masa sih aku bisa salah? Satu batang ini harganya minimal 200 miliar rupiah. Ini kok mirip dengan yang dibeli Laras ya? Siapa yang punya ini? Ini. Saudara jauh mama. Datant un tuc membris salamta un baru kepadamama. Camilia diagak miskin. Langsung kami buang. Kalian bodoh. Sayang sekali menyanyiakan. Ginseng liar berumur 1000 tahun yang bagus ini. Wanita sialan. Berani-beraninya pakai uang suamiku membeli ginseng liar semahal ini. Apalagi ini? Ini cuma sampah. Perumahan ini, gak tahu kenapa. Tiap tahun bayar iuran perumahan sebanyak itu. Aku akan suruh mereka bersihkan. Ya, Menantu perempuan. kenapa kamu tidak langsung menyuruh Gilang putus dengan wanita itu? Mama. Kalau aku konfrontasi sekarang, tidak ada untungnya sama sekali buatku. Wanita itu, Kalo memaksa Gilan mangakui anakaram. Bukankah harus bagi separuh harta? Kamu bisa terima begitu saja? aku pasti akan membuat mereka membayar. Mama, Papa belum pulang? Kari tahu di mana Gilang sekarang? Aku tidak akan membiarkan perempuan itu merebut posisiku sebagai istri orang terkaya. Sekarang yang paling penting adalah membuat perempuan itu mundur sendiri. Dan melepaskan aquaris anakaramitu. Sayang. Kamu kenal pemilik unit 901 di sebelah kita? Hari ini ada acara apresiasi keluarga. Kenapa aku tidak melihat dia? Aku kurang tahu sih. Di kompleks kita ini, hanya keluarga para petinggi grup Kirana yang tinggal. Mazakamu tidak tahu? Aku sibuk setiap hari. Mana ada tenaga untuk memedulikan hal-hal kecil ini. Sayang, jangan marah dong. Aku cuma bertanya saja. Aku pijat kamu lagi ya. Mau kemana sepagi ini? Ke kantor, ada urusan mendesak. Malam ini mungkin tidak pulang. Sepatutnya begini, masih ada urusan mendesak apa di kantor? Jangan tanya yang tidak perlu ditanyakan. Pulang cepat ya. Baik, jangan khawatir. Aku pulang. aduh, kangen banget sama aku. Berani menggoda suamiku di depan mataku. Berani merebut priaku. Lihat saja apakah kamu mampu. Suamiku. Kamu benar-benar wanita penggoda kecil. Mama, Papa tidak pulang hari ini? Papa akan pulang nanti. Nino, tidur dulu ya. Tidurlah. Mama, berisik sekali. Kita pakai ini, jadi tidak berisik. Bagaimana?
Semuanya, suamiku adalah CEO grup Kirana, Gilang Perkasa. Wanita ini tidak hanya tidur dengan suamiku, tapi juga punya anak di luar nikah dengan suamiku, dan membawa bocah nakal ini hidup terus di depan mataku. Menurut kalian, bisakah aku menahan napas ini? Gilang, angkat teleponnya. Angkat teleponnya. Ibu Direktur. Sudah ketahuan Pak Gilang sudah kembali ke Longcheng nomor 1. Dia pulang ke rumah? Mama, Kenapa kamu bangun? listrik mati. Aku takut. Ayo kita kembali. Aku suruh manajemen apartemen matikan listrik dan air kalian. Lihat sampai kapan kalian bisa tahan. Pelakua, Mingat dari kompleks kami. Suamiku sekarang tidur di sebelahku. Kau pelakor jangan harap bisa merebutnya. Ayah, Nino, kenapa kalian berdiri di depan pintu? Kamu tadi di mana? Tadi perusahaan ada urusan darurat. Aku baru balik. Saya Pak 902. Jelaskan padaku. 902 bilang dia adalah istri sah. Aku melihat sendiri sertifikat pernikahan kalian. Sayang, kamu salah paham. Orang di foto itu bukan aku. Dia adalah kakak kembarku. Kakak iparku. Juga karena mengira dia adalah aku. Baru mengira kakak adalah CEO grup. Kakak kembar? Kenapa aku tidak tahu? Waktu kecil aku tidak mengerti. Kabur dari rumah. Aku takut membebanimu dan Nino. Makanya tidak pernah memberitahumu. Pantasan dia tidak pernah mengajakku bertemu keluarganya. Juga tidak mau mengadakan pernikahan. Aku dan Gilang sudah sejak 7 tahun lalu. Sudah menikah dan punya sertifikat. Kakakmu namanya siapa? Gilang, namanya juga Gilang. Siang yang berarti keberuntungan. Mungkinkah aku salah paham padanya? Keluarga kakakmu, kok bisa tinggal di Longcheng Yihao juga? Kakakku juga tidak punya uang. Dia tidak mampu beli rumah. Aku pikir, bagaimanapun juga, tidak boleh menyusahkan keponakan dan kakak ipar. Jadi, menyembunyikan darimu. Atas nama kakakku, di Longcheng Yihao, menyediakan rumah untuk mereka. Lalu atas nama kakak iparku, juga menyediakan rumah untuk orang tua. Sayang, kamu tidak marah kan? Semuanya jadi masak akal. Tidak. Lupakan saja masalah ini. Oh iya, sayang, soal ini, kamu harus jaga rahasia untukku. Baik. Ayah, iya, besok ulang tahun Nanan. Jangan lupa siapkan pesta ulang tahun untuknya. Ah, tenang saja. Pasti akan diatur dengan baik. Suamiku, Siapa yang mengirim pesan padamu? bukan siapa-siapa, Kumakline. Ayo, kita istirahat. Aku sudah bertemu ibu, haruskah aku memberitahunya? Sudahlah, nanti saja aku bicara dengannya. Mama, kok nggak ada yang datang? Nino, jangan buru-buru. Mereka pasti lagi di jalan. Pria, Selamat ulang tahun, Dodi. Terima kasih.
aku baru aja lihat. Itu pelakor sama anak haramnya. Juga lagi rayain ulang tahun di ruangan sebelah kita. Dia bahkan ngajak anakku. Coba pikir, anakku. Such a killer sama Sayana Karamai to you. Bikin kesel aja. Sungguh tak tahu malu. Anna Karam. Berani-beraninya sama cucuku sendiri. Rayain ulang tahun di hari yang sama. Dengar-dengar, ruangan di Hotel Longcheng ini, pesan satu ruangan minimal butuh ratusan ribu. Dia cuma pelakor, mana dapat uang sebanyak itu? Masih perlu ditanya? Pasti uang dari Pak Gilang. Tapi, Bu, kenapa ibu nggak habisi si perempuan itu? Malah dikasih kesempatan buat bernapas? Bayingkan. Anak di luar nikah dan anaksa. Punya hak waris yang sama. Bahkan kalau aku habisi dia sekarang, anak haramnya tetap bisa berebut harta warisan dengan anakku. Kalau gitu, ibu mau? Tentu saja memaksanya untuk melepas hak waris secara sukarela. Wah, ibu memang jago. Haha, maaf, tadi salah bicara. Sudahlah, hari ini kan ulang tahun anakku. Jangan bahas lagi soal perempuan itu. Hari ini ulang tahun Nino. Halo sayang, jadi ada urusan mendadak di kantorku. Mungkin terlambat setengah jam. Temani Nino dulu ya. Oke, cepetan datangnya. Dia terus nanyain kamu. Oke, aku langsung ke sana. Dodi, Daddy. Adiaku mana? and I surprise. Selamat ulang tahun, Dodi. Ya ampun, ini kan Swisse, konsol game model terbaru, yang ini harganya puluhan miliar rupiah. Itu edisi terbatas Swisse. Punya uang pun belum tentu bisa dapat. Pak Gilang ini benar-benar royal sama Dodi ya. Iya dong, lah wong anak kandung sendiri. Beda sama si bocah nakal itu. Dia itu kakak kembar Gilang. Dengerin kata-kata ya. Halo. Halo. Ini bukan ponsel Gilang. Sepertinya aku memang salah sangka tentang dia. Asisten Jihan, siapkan ulang kontrak transfer saham. Aku akan mengumumkannya secara resmi di pesta tahun baru perusahaan, bahwa grup Kirana akan kuberikan kepada Gilang. Wah, kalian sudah datang. Selamat datang. Ayo kita pergi main bersama. Iya, boleh. Pergilah, pergilah. Mama Nino, selamat ulang tahun untuk Nino. Terima kasih. Mama Nino, kok cuma anak kita berdua yang datang? Orang tua yang lain nggak datang? Mamamu merebut papaku. Mamaku bilang kamu bocah nakal. Aku bukan bocah nakal. Bocah nakal. Kami enggak mau berteman dengan bocah nakal. Aku bukan. Lihat penampilannya sopan dan kalem, nggak nyangka ya, dia itu pelakor. Ayo pergi, jangan sampai anak-anak kita terlalu dekat dengan si bocah nakal itu. Hellion. Halo, sayang. Rapatku segera selesai. Wanita, awalnya aku ingin menghukummu perlahan-lahan. Tampaknya, kamu yang memaksaku. Suamiku. Sedang telepon dengan siapa? Cuma seorang klien. Oh iya, aku masih ada urusan. Aku akan kembali ke kantor dulu. Untuk ulang tahun Dodi di sini. Kamu urus saja. Cepat pergi. Siapa tidak boleh merbu. Posisiku sebagai istri direktur utama. Wanita. Kamu tunggu saja. Halo, APA. Baik, aku segera kembali ke kantor. Jauhilah bocah nakal ini. Jangan main dengannya lagi, Denga. Betul. Aku bukan bocah nakal.
Kamu, bocah nakal. Berani mengganggu kakakku sendiri. Anak haram tetap anak haram. Tidak pantas sama sekali. Ibu, lihatlah. Anak bocah nakal dari wanita itu bisa juga mengganggu cucu kesayangan ibu. Kamu, bocah nakal. Cepat minta maaf pada cucu kesayanganku. Kalau tidak, aku akan menyuruh orang untuk mengusirmu dan ibumu itu bersama-sama. Yang harus minta maaf adalah dia. Dia yang pertama kali memanggil Nino bocah nakal. Mamaku bilang kamu memang bocah nakal. Tidak, aku bukan. Kamulah. Damn. Aku nggak mau pergi. Aku malu berat. Laras, bagaimanapun juga, dia adalah anak kandungmu. Terus lagi, hari ini kan ulang tahun cucu kesayanganmu. Kamu ini sebagai kakeknya, tega lihat dia kecewa? Anak durhaka ini diam-diam jadi pelakor. Sampai-sampai kamu masuk rumah sakit kemarin. Aku nggak mau ketemu dia. Masalahnya belum jelas kebenarannya. Loh, kamu kok nggak percaya sama anak sendiri sih? Ayo, Nino masih nunggu di dalam. Damn. Nino, kamu gimana? Dasar perempuan. Berani-beraninya kau dorong aku. Ini kan ibu dari Pak Gilang. Berani-beraninya kau sentuh dia. Kamu nggak takut Pak Gilang tahu, lalu nyariin masalah? Ribut apa sih? Ini kan Hotel Seven Stars, yang berada di bawah grup Kirana. Mau ribut? Pergi ribut di luar. Manajer Rania. Ada orang yang ganggu keluarga bos. Siapa Yang Berani? Ya dia itu. Manajer Rania, saya istri Gilang. Ini ibu mertua saya, perempuan ini, datang ke kamar kami dan membuat keributan. Bahkan berani mendorong ibu mertua saya hingga jatuh. Aduh, sial, jika Pak Gilang tahu, keluarganya diperlakukan tidak adil di hotel saya. Nyawa siyaman kan tidak selama. Berani-beraninya membuat masalah di tempat saya. Luo Qiang, buka matamu dan lihat. Saya Direktur Grup Kirana, Laras Kirana. Direktur? Aduh, saya sangat takut. Loh. Pergi sana. Kurasa kamu adalah ayam hutan biru, baru cocok. Direktur grup kami adalah Gilang Perkasa, seekor ayam hutan liar. Berani-beraninya menyamar sebagai direktur grup kami. Kamu benar-benar mengira, di namamu ada kata, Kirana. Maka benar-benar menjadi direktur grup Kirana? Betul, coba lihat dirimu di cermin. Dengan sikapmu seperti ini. Selama 7 tahun ini, saya selalu berada di belakang layar. Jadi kalian tidak tahu keberadaan saya. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa telepon Jihan untuk konfirmasi. Si. Nama asisten khusus Jihan juga berani kau sebut? Hei, orang-orang. Keluarkan ibu dan anak ini. Tunggu, saya tahu. Kamu mulai bekerja pada 11 November 2017. Nomor induk karyawanmu adalah SB41. Dia cuma tahu nomor induk karyawan saya? Jangan-jangan dia benar-benar direktur? Saya sarankan kamu, lebih baik telepon asisten Jihan, untuk memastikan, agar tidak menyesal. Kamu benar-benar bisa berpura-pura ya, Manajer Rania. Jangan percaya dia, nomor itu. Mungkin dia cuma nebak-nebak saja. Un truc berjaga-jaga. Saya lebih baik konfirmasi dengan asisten Jihan. Un truc mémasticant. Asisten Jihan, direktur grup kita, adalah Gilang Perkasa. Kan? Saya tidak bermaksud apa-apa. Saya cuma berpikir sebentar lagi tahun baru. Berencana memberi salam tahun baru ke direktur. Direktur sudah memutuskan menyerahkan grup ke Pak Gilang. Mungkin dia tidak ingin orang lain tahu identitasnya. Manajer Rania, dia cuma suamiku. Yang dipelihara di luar, pelakor. Jangan-jangan kamu percaya omongannya juga. Betul, anakkulah yang sebenarnya direktur. Jangan sampai tertipu oleh wanita cantik ini. Tertipu. Benar, direktur adalah Pak Gilang. Asisten Jihan, tidak usah repot-repot. Selamat tahun baru. Kamu ini, wanita cantik, berani menipu saya. Nyonya Presiden Direktur, Anda bilang, Anda berencana bagaimana menangani si manis ini. Saya mau si manis ini, dan anak manisnya, berlutut kepada anakku, sujud mengaku salah. Ya, harus memberi pelajaran pada wanita cantik ini. Dan si manis ini sedikit pelajaran. Lihat saja nanti, berani mengganggu kucuku lagi. Lutut. Lutut. Kalian akan untuk diri sendiri, perbuatan hari ini. Merasa menyesal.
Saya adalah istri presiden direktur dari grup terbesar di dunia. Di Camus Seya. Tidak ada kata menyesal. Apa masih bengong? Kalo mereka tidak berlucu. Maka pukul sampai mereka berlutut. Hei, yang di sana, sore wanita cantik ini, dan si manis itu ke sini. Pukuli mereka sampai mereka berlutut. Ai Greco. Jangan sentuh dia. Mama. Kalau kau berani sentuh dia sedikit saja, aku akan membunuhmu. Oh ya? Kalau begitu, aku ingin lihat. Apa kau benar-benar mampu? Lepaskan dia. Aku yang akan berlutut untuknya. Nino, jangan takut. Mama akan melindungimu. C'est Caran Berlutut-là, dit Adapan Camille. Sujudan main tamaf. C'est Kalian, tanda Tangani per Jean ini. Hari ini aku akan melepaskanmu. Nino. Hentikan. Aku akan menandatanganinya. Hentikan. Kalian. Kalian ini sedang apa sih? Bibi. Putrimu yang bandel, gak mau dididik, malah membiarkan si manis itu mengganggu anakku. Nenek. Mereka yang menghina duluan. Nino itu si manis. Mama melindungi Nino. Kamu tinggal satu kompleks denganku. Sudahlah, lalu si manis ini disekolahkan di kelas anakku. Memangnya kamu berniat apa? Dia memang wanita cantik yang tak tahu malu. Dia takut orang lain. Nggak tahu kalau dia itu si manis. Kamu lihat sendiri. Baru kemarin kamu kuperingati. Hari ini kamu sudah menggoda suamiku lagi. Bukan, dia bukan. Kenapa? Jadi tak bisa bicara, ya? Tidak nyangka, anakku ternyata satu kelas dengan si manis. Sial banget. Anakku, tidak boleh satu sekolah dengan si manis ini. Si manis ini harus dikeluarkan. Que lui arcandia. Sekarang tanda tangan perjanjian ini. Keluar dari kompleks. Suruh si manis ini keluar dari sekolah. Sekaligus secara otomatis melepaskan hak waris anak di luar nikah. Kamu tidak akan dapat sepeser pun dari suamiku. Dan suamiku juga tidak akan minta uangmu sepeser pun. Kontrak ini, aku benar-benar tidak bisa menandatanganinya. Tidak mau tanda tangan? Kalau tidak mau tanda tangan, kamu dan si manis ini jangan harap bisa pergi. Nino. Anak durhaka, muka keluarga Lan. Sudah kau coreng habis-habisan. Kamu tidak apa? Tidak apa-apa. Suamiku. Ayah, kenapa? Suamiku. Oba. Kalau mau selamatkan ayahmu, cepat tanda tangan kontrak ini. Anakku, tanda tangan saja kontrak ini, suamiku. Enak, tolong tanda tangani dia, suamiku. Memang manis itu manis. Bahkan nyawa ayah kandungnya sendiri saja tidak dihiraukan. Orang dengan moral seperti ini, pantas saja buru-buru jadi pelakor. Sungguh jahat. Nyawa ayamu. Ada di tanganmu. Kalau kamu tidak segera tanda tangan, jangan salahkan aku kalau aku tidak segan-segan. Aku akan hitung sampai 3. 3. Mama. Aku tanda tangan. Nah, itu baru benar. Ada apa, sih? Terburu-buru sekali memanggilku kembali ke kantor. Pak Gilang, Ibu Direktur berencana mengalihkan seluruh kepemilikan saham grup kepada Anda pada pesta tahun baru grup. Pestanya lusa, waktunya sangat mendesak. Tapi aku di sini sekarang tidak bisa menghubungi Ibu Direktur. Jadi aku ingin konfirmasi dulu dengan Anda tentang detailnya. 7 tahun telah berlalu. Akhirnya hari ini tiba juga. Dia sudah tanda tangan belum? Belum.
beberapa hari ini, aku harus tampil sebaik-baiknya. Dan tidak boleh sampai dia berubah pikiran sebelum menandatangani. Berhenti. Pergi sana. Suamiku. Siapa yang memukulinya sampai detik? Siapa yang memukul? Bodoh. Gilong, kamu sekarang demi si manis ini. Kamu berani memukulku ya? Kakek. Hai. Bawa mereka ke rumah sakit sekarang. Kalau ada sedikit kesalahan, kalian akan kutuntut. Ya. Berdiri, hari ini kalian tidak boleh pergi siapapun. Aku lihat siapa yang berani sentuh dia. Gilong. Hari ini, ada aku atau ada dia? Ada dia atau ada aku? Diam saja ngapain? Gilong. Kamu sekarang berani di hadapanku, membela si manis itu. Pergi sana. Ini, Pak Gilang ini bagaimana? Terang-terangan membela si pelakor itu ya? Mama. Lihatlah dia. Dia di hadapanku, membela si manis itu. Menentuku. Wanita jalan di luar ITU. Mana ada yang lebih baik dari di rumah? Gilong. Pasti akan kembali kok. Gilong. Ini kan kamu yang memaksaku. Dokter, ayah saya, bagaimana keadaannya? Apa dia ada masalah? Untung dibawa cepat. Kalau terlambat sedikit lagi, akibatnya tidak bisa dibayangkan. Mama, sudah tidak apa-apa. Sayang, maaf ya, kakak-kakak ipar itu, mereka menganggapku sebagai kakak sulung. Jadi terjadilah kesalahpahaman ini, menyebabkanmu banyak menderita. Aku tidak mau menyusahkanmu. Tapi aku juga tidak mau keluargaku dipermalukan lagi seperti hari ini. Rumah ini adalah kompromi terbesarku. Ini rumah yang kusediakan untuk keluargamu, untuk kakak sulungmu dan keluarganya. Jangan sampai aku melihat mereka lagi di kompleks perumahan ini. Baiklah, kalau begitu aku pulang dulu. Berunding dengan kakak. Gilong. Awalnya aku masih ingin menjaga pernikahan kita. Kalau begitu, maka jangan salahkan aku kalau aku terbuka. Ibu, tidak mungkin bersama pelakor itu. Benar-benar bercampur di dalam? Aku pasang kamera pengawas di pintu. Aku lihat dengan mata kepala sendiri. Dia dan pelakor serta anaknya. Kembali ke 901. Pasti benar. Pelakor ini terlalu berani. Tinggal di seberang Pak Gilang, bahkan berani panggil dia keluar. Melakukan hal-hal kotor seperti ini. Hari ini aku harus kupas Kulitnya. teman-teman. Kali ini harus dapatkan di depan mata. Bukti mereka. Aku lihat si manis ini masih bagaimana membela diri. Buka pintu. Mani. Aku tahu kamu di dalam. Buka pintu ini untukku. Kalian datang untuk apa? Kalian mau apa? Di siang hari, suamiku, bahkan di depan mataku, dia membelamu. Malam hari, dia berani datang ke tempatmu buat ketemu diam-diam. Kalian benar-benar anggap aku istri sah, seperti udara saja. Buchan, kamu salah paham. Aku. Katakan, dimana qu'au semble uniquement suamiku. Kalian mau apa? Nggak ada. Suamiku sebenarnya di mana? Apa kau menyembunyikannya? Dia tidak ada di sini. Boom. Aku lihat sendiri.
Kau masih berbohong. Sebnarnia Dimanak Osambunikandia. Pertama, aku tidak menyembunyikannya. 1 detik sebelum kalian masuk, dia sudah pergi ke kantor, Butte Urizen Mendesak. Kedua, aku bukan pelakor. Sampai sekarang, kau masih berani membantah. Ibu, di sertifikat properti tertulis, adalah nama si manis ini. Gilang berani-beraninya diam-diam membelikan rumah untuk si manis ini. Rumah ini adalah milikku dan suamiku, harta bersama. Aku tidak akan biarkan kau mengambilnya. Rumah ini adalah kublikan untukmu. Sekarang malah kau sendiri yang menghancurkannya. Mana ada yang percaya Peliker mau membelikan rumah untuk istri sah? Villa de Itelok ini. Paling murah harganya 200 miliar rupiah. Berapa banyak laki-laki yang kau tiduri, sampai bisa nabung sebanyak itu? Betul, belum pernah lihat orang sebesar mulutmu. Ini kubeli pakai uangku sendiri. Dan lagi, aku bukan pelakor yang kau tuduhkan. Aku ini adik iparmu. Jam, gagal mengaku sebagai istri sah. Sekarang mau mengaku sebagai adik ipar. Suamiku sama sekali tidak punya adik. Aku benar-benar adik iparmu. Suamiku dan suamimu adalah saudara kembar. Mangaron. Terus saja Karang. Imajinasimu tinggi sekali. Sayang sekali kalau tidak jadi penulis skenario. Semua yang kukatakan adalah fakta. Suamiku, karena sudah putus hubungan dengan ibu bapak mertua sejak lama, kau sama sekali tidak tahu keberadaannya. Jadi sering menyangkanya sebagai kakak. Dan lagi, rumah ibu bapak mertua, semua diatur oleh suamiku. Suamiku namanya Gilang Perkasa, yang artinya terbang, dengan suamimu. Jelas bukan orang yang sama. Aku sepertinya ingat di nama Pak Gilang. Memang ada kata perkasa. Jangan-jangan dia berkata benar? Tidak mungkin. Di dunia mana ada kebetulan seperti itu? Bagaimana kalau ternyata salah? Kalau dia yang benar-benar istri direktur, bisa hancur hidupku ini. Tidak mungkin. Aku akan telepon ibu mertuaku sekarang. Halo, Mama. Gilang punya saudara kembar laki-laki? Dia cuma punya 1 kakak perempuan. Mana ada saudara kembar laki-laki? Oh, baiklah. Tidak apa-apa. Tidak mungkin. Sayang, kamu salah sangka. Orang di foto itu bukan aku. Dia kakak kembarku. Kakak iparku juga. Karena menganggapnya sebagai aku. Baru mengira abangnya itu CEO grup. Kakak kembar? Bagaimana bisa aku tidak tahu? Waktu kecil aku tidak mengerti apa-apa. Kabur dari rumah. Aku takut membebani kamu dan Nino. Makanya aku tidak pernah memberitahu kamu. Dangarkan. Suamiku sama sekali tidak punya saudara kembar laki-laki. Dia terus membohongiku. Sayang, tenang saja. Nanti, aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Bersama-sama, kita jalankan rumah tangga kecil kita dengan baik. Bodoh amat kamu. Tenang saja di rumah, jaga kandungan. Urusan grup dan perusahaan, serahkan padaku. Semua ini palsu. Bikin heboh saja. Aku hampir mengira kamu benar-benar istri CEO. Sudah kubilang juga. Mana mungkin dia cewek CEO yang asli? Hari ini tidak ada yang bisa menolongmu. Tanda Tangani Père Jean-Jean ini. Hari ini aku lepaskan kamu. Tanda Tangani Père Jean-Jean. Keluar dari kompleks. Le pas Aquarisanak di Luarnika. Jean-Jik et du Apiak Tidak akan mengambil harta masing-masing. Dengan cara apapun. Tidak mau tanda tangan? Kalau begitu, sekarang juga aku buat kamu, dan si manis kamu. Aku tanda tangan. Aku tanda. Oh iya, aku kasih waktu 2 hari, keluar dari kompleks. Aku nggak mau lihat kamu di kompleks.
Asisten Jihan, sampaikan perintah ini. Untuk acara tahun baru, perusahaan besok lusa, wajib undang semua keluarga pimpinan. Aku mau umumkan, pencabutan Gilang, dari semua jabatannya di perusahaan. Gilang, aku akan buat kamu jadi tak punya apa-apa, keluar dengan tangan kosong. Selamat pagi, Ibu Direktur. Ibu Direktur, seperti perintah Ibu sebelumnya, saya sudah mengundang para pimpinan perusahaan, beserta keluarganya. Semua sudah sampai di ruang acara. Bagus. Ibu Direktur, soal surat nikah yang dulu, sudah saya selidiki. Ini perbuatan Pak Gilang. Yang sembunyiin surat nikahnya diam-diam. Sekarang sudah ketemu. Baik. Gilang, Rania, urusan kita. Hari ini saatnya untuk kita selesaikan. Menantu perempuan. Kamu adalah pahlawan besar keluarga kita. Kalau Gilang ini nggak ada kamu, dukungan dari keluarga besar, dia juga nggak akan kayak sekarang. Adik Ipa, gimana kabar? Si manis, itu? Sudah ditangani belum? Aku sudah bikin dia tanda perjanjian. Terus sudah suruh orang ke unit 901, buat usir mereka keluar. Bagus, bagus, bagus. Ayo lihat-lihat, itu kan, pelakor yang menggoda Pak Gilang. Dia berani-beraninya datang dengan santai ke acara ini. Sekarang ada tontonan seru nih. Dia kok datang? Si manis ini. Dia masih berani datang? Sungguh tak tahu malu. Tempat ini adalah pesta perayaan grup Kirana yang datang. Semua eksekutif dan orang-orang terpandang. Kamu kumasiring pelakor. Berani beraninya datang. Dia tuh, selingkuhan yang dipelihara Pak Gilang di luar. Cantik banget. Nggak heran. Gimana sih? Jadi tertarik sama si sundal itu? Nggak. Seperti si manis yang kayak gini ini. Dikasih gratis pun aku nggak mau. Nah, kalau si manis ini ngotot datang untuk mempermalukan diri sendiri, aku akan kabulkan keinginannya. Ini kan pesta tahun baru grup Kirana, yang datang semua eksekutif grup. Camus Kumas Seorang Pelakor. Bernika apa Berani Mazuk? Kalau aku tidak hadir, pesta hari ini tidak akan bisa berlangsung. Kamu benar-benar mengira dirimu itu orang penting? Aku lihat kamu, mending luangkan waktu untuk memeriksa otakmu ini. Di sini tidak ada yang menyambutmu. Kalau tahu diri, cepat-cepat minggir. Sial banget, KL mana-mana. Selalu ketemu si manis ini. Hari ini aku datang untuk mengambil kembali milikku. Kamu jangan lupa, kamu sudah menandatangani perjanjian. Cepat minggir. Keluar. Kalau nggak minggir, aku suruh orang usir kamu keluar. Dengar nggak? Di sini tidak ada yang menyambutmu. Penghinaan yang kalian berikan padaku hari ini. Tunggu sebentar, aku akan membuat kalian membayarnya satu persatu. Wah, mulutmu besar sekali ya. Yang tidak tahu, mungkin mengira kau adalah istri direktur. Aku memang bukan istri direktur. Syukurlah kau sadar diri. Dia sih cuma disimpan oleh anakku. Sirang pelakor yang disimpan. Ini adalah pesta reuni para eksekutif grup. Bahkan jika dia diberi 10 nyali, dia tidak akan berani berpura-pura sebagai istri direktur. Betul. Kalau aku jadi kau, cepat-cepat pergi, agar tidak mempermalukan diri di sini. Aku memang bukan istri direktur. Karena akulah direktur. Berani-beraninya di pesta tahun baru, di depan semua eksekutif. Anya, un truc qui peut mulu. Grup Kirana adalah grup terbesar di dunia. Kau hanya bisa memikat pria, si manis. Berani berpura-pura sebagai ibu direktur. Siapa yang tidak tahu? Pak Gilanglah bos sebenarnya dari grup ini. Bos di balik layar. Memang. Satpam ini, bagaimana caranya bekerja? Montbiarcan, Orangea Mazuk. Sungguh sial. Menantu perempuan. Tenang dulu, jangan marah. Nanti cucu kesayanganku sakit. Hey, tolong. Bawa si manis ini. Keluarkan dia dari sini. Apa yang terjadi? Kamu, Mama. Ada apa, Nino? Ada orang jahat. Masuk ke rumah kita dan mengusirku keluar. Kamu yang melakukannya. Jean-Gon Lupa. Kamu sudah menandatangani perjanjian. Rumah itu sebenarnya adalah milik suamiku. Sekarang hanya dikembalikan kepada pemiliknya. Kamu wanita jahat. Nino. Kamu sakit tidak?
Menantu perempuan. Kamu berani memukulku? Manis, kamu tunggu saja. Anak, cepat datang. Ada yang mengganggu istrimu. Kamu si manis, kalau kamu sampai melukai. By dalam kandungan menantu perempuanku ini. Kamu dan si manis ini, nyawa kalian berdua pun takkan bisa menggantinya. Mama. Ayo, lihatlah semua orang. Si manis ini sudah memukul orang, loh. Semua lihat, ya. Mama, Kamu baik-baik saja, kamu tamat. Berani-beraninya kamu menyentuh istri Pak Gilang. Kalau Pak Gilang tahu, pasti takkan membiarkanmu. Nah, ini jadi menarik. Kalian yang keterlaluan. Orang, bawa si manis ini. Beri dia pelajaran yang kira. Berani. Sayang, akhirnya kamu datang. Kalau kamu terlambat lagi, kami sudah mati ditindas. Sayang, Kamu baik-baik saja? Suamiku. Kamu harus. Mon balade en dame un tucu. Sayang, tenang saja. Aku pasti akan membelamu. Siapa sih yang tak tahu diri, berani menindas istriku? Lihat, kan sudah kubilang, pemilik unit 902 adalah istri sahnya. Hubungan mereka berdua sangat baik. Pemilik unit 901 Sanggatak Tahu Malu berani-beraninya menindas istri direktur. Nah, dia akan mendapat ganjaran. Siapa sih yang tak tahu diri, berani menindas istriku? Aku. Sayang, Gilang. Kamu sudah punya berapa istri di luar yang kau sembunyikan dariku? Gilang, aku juga mau tanya padamu. Kamu di luar sana, pelihara berapa istri? NAK. kamu harus membela kami. Ajari Pellicer, ini pelajaran. Suamiku, Aku tahu. dia cuma. Pelakor yang kupelihara di luar. Asalkan hari ini, kau putuskan hubungan dengan dia, aku akan memaafkanmu. Kenapa kau masih bengong? Yanggan di dalam hati. Kau masih memikirkan dia? Kamu si manis. Berulang kali menantangku. Jonggon hari ini. Kau masih mau membelanya? Pak Gilang, aku bisa bersaksi. Pelakor ini yang mulai menantang. Bu, saya juga bisa bersaksi. Saya juga bersaksi. Berani kopukul suamiku? Kamu demi si manis ini? Kamu berani memukul aku? Papa sakit. Nino sakit sekali. Nino. Ini, siapa yang melakukan ini? Itu wanita jahat ini. Mengganggu aku dan mama. Kamu ini si manis kecil. Kamu di depan mata. Kamu berani mengadu? Nak, kamu gila? Ching di kandungan. Masih ada anakmu di sana. Ada apa ini? Dia tidak memukul si pelakor, malah memukul istri sah? Pelakor ini memberinya. Ramuan apa sih bisa membuatnya begitu membelanya? Kamu ini lelaki pengkhianat. Mengkhianati pernikahan dan keluarga. Bahkan dengan pelakor melahirkan si manis. Kamu punya hak apa memukul aku? NAK. Kurasa kamu sudah dibutakan oleh si manis ini. Sampai hilang akal. Wanita luar ini, mana ada yang lebih baik dari istri di rumah? Gilang, kamu bodoh sekali. Kalau bukan karena dulu, dukungan keluarga saya. Bagaimana kamu bisa masuk grup Kirana? Hari ini kamu demi si manis ini, demi pelakor ini. Kamu memukul aku, Dime Semua. Kamu sama sekali tidak punya kakak kembar, benar kan? Jelaskan, apa sebenarnya yang terjadi dengan semua ini? Aku. Kalau kamu tidak menjelaskan, maka aku yang akan menjelaskan. Halo, Ibu Direktur. Halo, Ibu Direktur. Apa aku tidak salah dengar? Dia memanggil si pelakor itu Ibu Direktur? Asisten Jihan. Dia gila ya? Kok dia bisa salah mengira pelakor itu sebagai Ibu Direktur? Wanita yang cuma naik jabatan lewat laki-laki. Mana mungkin jadi ibu direktur? Asisten Jihan. Kamu mengarang cerita seenaknya, cuma buat mengambil hati si pelakor? Kamu percaya nggak suamiku bakal pecat kamu? Dia nggak punya hak itu. Coba kamu dengar dulu, apa yang kamu omongin sendiri sekarang. Aku asisten yang ditunjuk khusus oleh Ibu Direktur. Hanya menurut perintah Ibu Direktur saja. Selain beliau,
Nggak ada yang bisa pecat aku. Suamiku, lihat mereka ini. Berani-beraninya meremehkan kita. Bilang sesuatu dong. Oi, siapa saja? Bawa Nino dulu ke bawah untuk diobati. Sekarang kita hitung-hitungan ya? Sayang, kalau ada masalah kita bicara di rumah saja. Diam kamu. Jangan panggil aku sayang. Suamiku. Kok kamu memanggil dia sayang? Aku ini yang kamu nikahi secara resmi. Minger. NAK. Sebenarnya ini bagaimana sih? Kamu yang jelaskan atau aku yang jelaskan? Suamiku. Ngapain kamu takut sama cewek ini? Cepat suruh orang usir mereka keluar. Diam, kamu nggak ada hak bicara di sini. Kalian lihat baik-baik. Aku dan Gilang punya hubungan pernikahan yang sah di mata hukum. Sama sekali bukan seperti yang kalian sebut, pelakor atau apa. Keluarin surat nikah palsu. Mau bohong siapa? Betul, saya cuma punya King. Satu-satunya menantu perempuan ini. Buat surat nikah palsu. Itu melanggar hukum. Kamu malah ingetin aku. Gimana? Takut kan? Cepetan minta maaf. Sama nyonya direktur sekarang. Nanti kamu bakal nyesal. Halo, saya mau lapor polisi. Di sini ada yang palsuin surat nikah, terduga kawin lagi, sama sengaja ngerusak properti orang lain. Ini maling teriak maling. Iya, betul. Kamu malah acting. Walopin polisi datang. Yang pertama ditangkap juga kamu si pelakor ini. Seseorang. Ikat dia dulu buat aku. Kamu gila. Aku kan nyonya direktur. Maaf, aku nggak kenal kamu. Minger. NAK. Kamu bisa lihat King begini. Debili orang? Kamu nggak lihat yang dewasa? Setidaknya lihat anak di dalam kandungannya dong. Sayang, gimana kalau? Legipula dia lagi hamil. Suamiku, kamu nggak usah mohon sama dia. Aku lebih baik mati daripada minta maaf ke si pelakor ini. Diam kamu. Kayaknya. Kamu kayaknya belum sadar keadaannya? Aku yang istri sah. Kamu yang pelakor. Nggak mungkin. Tidak mungkin. Nama asli Gilang Perkasa adalah Gong Siang. Siang yang artinya berkah. Tapi di KTP-nya tertulis Siang yang artinya terbang. Jadi, buku nikahku ini yang asli, bukumu itu palsu. Sayang. Apa yang dia katakan benar? Jangan-jangan si pelakor ini beneran istri sahnya? Kita tadi jangan-jangan udah nyinggung. Nyonya direktur utama yang asli? Gilang. Kamu bicara dong, Laris. Siapapun yang asli. Aku cuma mengakui kamu sebagai menantu perempuanku. Cuma perempuan desa kampungan. Pantasnya sama anakku? Laras kan anak orang kaya raya, putri keluarga besar. Masa mungkin dia jadi pelakor? Kalian pasti sudah dibohongi sama dia. Iya, kami percaya Nona Laras. Baru istri direktur utama yang sebenarnya. Betul. Kamu dengarkan? Semua orang mengakuiku sebagai nyonya direktur utama. Buku nikahnya palsu. Terus kenapa? Yang tidak dicintai baru pelakor. Iya, yang tidak dicintai baru pelakor. Membalik fakta. Tidak bisa bedain benar salah. Kalian semua diam. Gilang. Kamu nggak punya otak. Ya? Kamu kan direktur grup terbesar di dunia. Kamu takut sama perempuan ini buat apa? Iya, bener. NAK. Kamu takut sama dia buat apa? Cuma perempuan. Nggak pantas buat ngangkat sepatu menantuku. Mama, jangan banyak bicara. Aku mohon. Yang tidak dicintai baru pelakor, ya? Kalau gitu, aku memang pelakor. Sayang, aku cuma mencintaimu. Dialah pelakornya. Gilang, kamu gila. Suamiku, kamu bilang, kamu cuma cinta aku. Perkataan pria, kamu juga percaya? Hah? Gilang, apa maksudmu? Jelaskan perkataanmu itu. Diam kamu. Sayang, kamu harus percaya padaku. Aku benar-benar cuma cinta kamu. Kamu cinta aku? Kamu akan meninggalkan aku dan anak, lalu pergi bersamanya di malam hari? Kamu cinta aku? Di pesta ulang tahun anak kita, kau malah duluan merayakan. Untuk anak si pelakor? Sayang, dengar penjelasanku. Aku tak mau dengar alasanmu. Kita cerai saja.
Tanda tangani ini. Sayang, kumohon, beri aku kesempatan. Aku tak bisa hidup tanpamu. Aku tidak punya kebiasaan memungut sampah. Oh iya, anak ikut aku. Kamu keluar dengan tangan kosong. Aku tidak akan menandatanganinya. Aku tidak akan menceraikanmu. Suamiku, kenapa kau berlutut di depan wanita ini? Laki-laki tidak boleh sembarangan berlutut. Jangan berlutut, bangun. Pergi sana. Tanpa bantuanku. Mana manquin que c'est parti ces 40? Kenapa kau perlakukan aku seperti ini? Anak, wanita yang suka menggoda pria. Kenapa kau selalu membelanya? Sayang, semua ini salahku. Maafkan aku ya. Tamparan ini adalah untukku dan orang tuaku. Kau yang membuatku dan orang tuaku dihina oleh semua orang, dituduh oleh banyak orang. Tamparan ini untuk Nino, untuk ayah yang tidak bertanggung jawab. Membuat Nino menderita. Kakak, jangan pukul anakku. Kau sendiri yang menggoda anakku, lalu melahirkannya. Kau yang berlegak. Mama. Aku mohon, jangan katakan lagi. Sayang, aku ini binatang. Aku tidak tahu malu. Sayang, bisakah kau melihat Nino yang masih kecil? Maafkan aku sekali ini. Kau tidak bisa membuat Nino tumbuh dalam keluarga tanpa ayah. Keluarga orang tua tunggal. Dengan ayah yang selingkuh seperti kau, lebih baik tidak punya. Tidak menyangka, Pak Gilang, yang biasanya angkuh, ternyata berlutut di depan seorang wanita. Tidak menyangka zaman sekarang, pelakor, berani berjelas sombong. Betul. Kalian semua buta. Yang berdiri di depan kalian adalah istri sah. Dan juga ibu direktur grup Kirana. Tidak mungkin. Suamiku adalah direktur. Kurasa kalian berdua bersekongkol. Aneh, dua wanita ini sudah berani di atas kepalamu. Cepat usir mereka. Sebenarnya, dia punya kesempatan menjadi direktur. Awalnya, dia punya kesempatan menjadi ibu direktur. Sayang, sudah kuduga, kamu masih mencintaiku. Jangan. Tidak. Kamu si brengsek selingkuh, tidak pantas mendapatkan cintaku. Aku bersusah payah, berusaha 7 tahun. Semua mimpiku hancur berantakan. Jongon nakuti. Kamu cinta sekali. Kenapa tidak main film saja? Gilang. Kamu demi ini berani memukulku lagi? Hidup ini tidak bisa dilanjutkan. Aku mau cerai denganmu. Cerai? Aku sebenarnya tidak pernah menikah denganmu. Maksudmu apa? Aku bilang, aku danmu dari awal. Hanya main-main. Kalau bukan karena memanfaatkan keluargamu, membantuku meraih grup Kirana, aku bahkan tidak mau memandangmu. Aku lawan kau. Sudah, jangan berkelahi. Jangan berkelahi. Kamu susah mendekatiku. Hanya demi grup Kirana. Pernikahan kita, dari awal, adalah kesalahan. Mazya Allah. Wanita itu benar-benar istri pertama. Jangan-jangan dia benar, Ibu Direktur? Selesai. Aku benar-benar menyinggung. Istri CEO. Bukan. Adalah ibu direktur. Ibu direktur. Orang-orang ini. Bagaimana ibu mau menanganinya? Ibu direktur. Orang-orang ini. Bagaimana ibu mau menanganinya? Ibu Lan. Tidak. Ibu direktur. Saya yang buta mata. Saya yang tidak bisa melihat kebenaran. Mohon maafkan kami. Ibu Direktur, kami semua hanya terhasut oleh wanita ini sampai salah sangka bahwa ibu adalah pelakor. Ibu berhati lapang, ampunilah saya. Ibu Direktur. Camille Mon Mafkan Camille. Mon Mafkan Camille. Mafkan la Camille. Memfitnah saya. Menyakiti keluarga saya. Sampai ayah saya masuk rumah sakit, anak saya cedera. Apakah cukup hanya dengan kata maaf untuk menyelesaikan ini? Dan kalian semua, sebagai eksekutif perusahaan, hanya ikut-ikutan sebelum mencari tahu kebenaran masalah ini, malah membantu yang salah. Kalian sebenarnya tidak layak dengan posisi kalian. Mulai hari ini, saya kebat jabatan.
Semua eksekutif di ruang ini. Siap, Ibu Direktur. Jangan, Ibu Direktur. Jangan, saya sudah 7 tahun di grup ini. Kalau tidak ada kontribusi, Paling tidak ada jeripeya. Kalau tidak ada jeripeya. paling tidak saya sudah kelelahan. Ibu tidak bisa memecat saya. Setidaknya kami di grup W ini sudah bekerja keras bertahun-tahun. Ibu tidak bisa senaknya memecat kami. Ini adalah bukti kalian selama ini memalsukan pembukuan perusahaan dan korupsi dana perusahaan. Saya tidak hanya akan memecat kalian, tapi juga akan mengirim kalian ke penjara. Bawa mereka ke kantor polisi. Siap. Ibu Direktur, Sekarang, giliran kalian. Sekarang giliran kalian. Ibu Direktur, kalau saja aku tahu dari awal, Edenirasme, meski diberi 100 nyali, aku juga tidak berani melawanmu. Ibu Direktur, ini bukan urusan kami. Ini semua gara-gara dia, si provokator ini. Dia. Kalian sungguh tak tahu malu. Biasanya kalian selalu memanggil Ibu Direktur Umum. Sekarang kalian mau Menyalahkan semuanya padaku, kalau bukan karena kamu. Bagaimana mungkin kami berani menghina Ibu Direktur? Ibu Direktur, kami semua hanya mendengarkan bualan wanita ini sampai melakukan kesalahan. Kumohon, maafkan aku, ya? Kalian telah secara terbuka memfitnah Ibu Direktur sebagai pelakor di grup. Hal ini telah menyebabkan kerugian bagi Ibu Direktur dan keluarganya. Pihak kami akan mengajukan gugatan atas tuduhan pencemaran nama baik kepada kalian semua. Selain itu, perumahan ini adalah properti atas nama Ibu Direktur. Dia berhak untuk menarik kembali rumah semua orang. Dalam 24 jam, mohon semua secara otomatis pindah dari kompleks ini. Ibu Direktur, ini kan lagi tahun baru. Tolonglah, jangan kami usir dari kompleks. Ibu Direktur, semua dia yang memimpin dan menyuruh. Kami semua tidak bersalah, Anda harus maafkan kami. Mohon Ibu Direktur maafkan. Benar-benar, tembok roboh semua dorong. Diam. Kalau bukan kamu, kami bisa menyinggung Ibu Direktur. Kami bisa jadi tunawisma. Kamu yang biasanya Ribu paling kira. sekelompok bodoh. Kalian sendiri percaya. Siapa yang bisa disalahkan? Semua salah kamu. Ini, aku lawan kamu. Apa yang kamu lakukan? Seret mereka turun, bawa ke kantor polisi. Selain itu, Away Simirka pindah dari kompleks. Akhirnya, sekarang giliran kalian. Ibu, kamu harus bantu aku. Aku masih mengandung cucu keluarga Gilang, loh. Tunggu dulu. Manggil siapa, Ibu? Jangan sok akrab sama aku. Ibu. Maksudmu apa sih? Kamu ini pelakor. Sudah menipu ketujuh-tahan. Masa berani menggalaku ibu? Dengarkan ya. Ini, baru menantu perempuan yang sebenarnya. Menantu? Kamu gak marah, kan? Ibu. Semua itu tipuan wanita, itu. Di depan kepentingan, orang-orang ini akhirnya menunjukkan sifat aslinya. Ibu. Kakak, kamu gak akan. Siapa kakakmu? Jangan asal manggil. Adik iparku ada di sini. Ini baru adik iparku. Ternyata benar. Orang baru bisa melihat dengan jelas. Hanya saat sedang terpuruk, siapa di sekitarnya itu manusia atau setan. Menantu. Ibu, Salah percaya orang. salah menganggap pelakor. Sebagai istri sah. Kamu jangan sampai marah sama ibu, ya. Iya, betul. Kami semua terkena hasutan wanita ini. Mimeng, orang sejenis, masuk ke satu keluarga. Aku dan Gilang berencana cerai. Kalian berdua nggak perlu sampai segitunya berusaha sok akrab. Aku tidak mungkin cerai denganmu. Aku pasti tidak akan.
pernikahan ini, tidak mungkin aku menceraikanmu. Aku pasti tidak akan melakukannya. Bercerai atau tidak, bukan kau yang tentukan. Selain itu, aku akan menuntutmu atas kasus pernikahan ganda. Aduh, menantu perempuan. Kamu tidak seharusnya bertindak seperti ini. Laki-laki di luar sana punya beberapa wanita. Bukannya hal yang wajar? Pada akhirnya, yang penting dia kembali ke keluarga. Bukankah itu sudah cukup? Nona, kamu masih hidup di zaman kuno ya? Nona. Sayang, aku hanya melakukan kesalahan yang dilakukan semua pria. Maafkan aku kali ini, ya? Mimpi kali. Sekali berselingkuh, selamanya tidak akan kemaafkan. Bawa mereka ke kantor polisi. Kalian, tanggilah untuk menerima hukuman dari hukum. Sayang, pikirkanlah Nino. Dia tidak bisa tumbuh tanpa ayah. Aku akan beritahu Nino. Kalau ayahnya Sudah meninggal. sudah tiada. Ayo pergi. Sayang. Semua salahmu, wanita ini. Membuat aku gak bisa jadi ibu direktur grup. Aku dulu benar-benar buta. Bisa suka sama orang. Sepertimu. Odo, semua ini adalah salahmu. Dara. Mama, kita mau pindah rumah? Kita akan pindah ke tempat baru. Di sini tidak cocok untuk kita. Daddy tidak ikut bersama kita? Daddy MU sudah tidak ada. Mulai sekarang, Nino akan hidup bersama Mama. Bapak, Mama. NAK. Bapak salah paham tentangmu. Tidak apa-apa. Semuanya sudah berlalu. Kita pulang. Ibumu sudah masak untukmu dan Nino makanan favorit kalian. Baik,